Jadi langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under invoicing, artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah. Jadi habis itu beliau nanya ke saya juga tuh, coba kamu pelajarin. Jadi saya periksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Saya ambil secara random pengapalannya ke luar negeri seperti apa. Rupanya biasanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi nggak langsung. Mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya perusahaan dia juga. Harganya kita tereksi, harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh hanya separohnya, pajak pendapatan juga separohnya. Devisa juga lebih sedikit. Devisa lebih sedikit dan diparkir di luar negeri. Tadinya saya pikir ya udah Pak, kita hajar aja, kita tegakkan pengawasan di lapangan, bea cukai dan lain-lain. Bea cukai juga gampang bocor. Jadi Pak Presiden pikir sebaiknya ya udah kita beresin aja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor namanya DSI, kalau Danansara Sumber Daya Indonesia, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar dunia. Dengan approach seperti itu, yang tadi under invoicing segala macam sudah hilang. Untuk saya untung, income saya bisa naik 2 kali lipat, mungkin lebih. Karena dari income tax, dari pajak penghasilan dan lain-lain, dari export tax juga saya untung. Dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Jadi nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Jadi dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program pemerintah termasuk pendidikan maupun program-program pembangunan daerah. Jadi langkah Bapak Presiden saya pikir yang amat taktis dan strategis, Pak. Ya, jadi ini adik-adik mahasiswa dan pelajar perlu memahami bahwa langkah ini sebenarnya untuk menghindari yang namanya tadi under invoicing dan transfer pricing. Ya, ada dua, under invoicing dan transfer pricing yang mengakibatkan ya itu turunnya pendapatan negara dan turunnya devisa yang diterima oleh bangsa Indonesia. Ya, jadi ini pemahaman dan pengetahuan yang perlu dipahami oleh kita semua ya. Nah, jadi tentu nanti untuk jangka panjang ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.